Jadi Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya sudah hadir memenuhi undangan kami dalam dilaksanakan namanya diskusi atau lebih kepada pembahasan mengenai penyebaran pemahaman budaya positif, pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi intinya bagaimana kita memahami dan menerapkan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, perkenalannya tidak usah saya perkenalkan karena sudah dikenal. Nah, Bapak Ibu Guru yang terhormat, konsep inti dari budaya positif di sekolah itu ada 8 poin. Yang pertama adalah paradigma belajar, bagaimana kita merubah paradigma belajar, kemudian budaya positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan dalam dunia sekolah dan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan staff dan stabilitas institusi. Nah, ini akan kita bahas poin per poin. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita dalam pembelajaran itu paradigmanya dirubah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan diferensiasi. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Sudarmono. Dan diferensiasi artinya mengambil semua dan mengakomodir semua kemampuan murid dalam belajar dan perilakunya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan produk belajar Pancasila. Itu gambaran tentang pembelajaran dan diferensiasi. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau misalnya paradigma kemarin itu masih menggunakan stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Nah, realita kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon itu begitu. Nah, kalau dari kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, misalnya kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol dia bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, selanjutnya itu beda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut nilai. Terus disiplin positif, poin kedua dari pembahasan kita yaitu bagaimana kita menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, kehargaan, ancaman atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif itu bagaimana kita membantu murid-murid kita berubah dengan niat itu dari dalam dirinya masing-masing. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya ini bagaimana itu menunjukkan kesadarannya siswa untuk melakukan hal yang positif, bukan dengan cerita kita. Bapak Ibu, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di beberapa institusi atau organisasi, contoh nilai kebajikannya, ya saya ambil beberapa itu, tapi saya hanya ambil 3. Kalau profil belajar Pancasila itu kita semua ketahui ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kelas mulia. Yang kedua mandiri, bernara kritis, bertindak global, berkecukupan dan lain-lain. Kalau di IBO Primary Years Program, toleransi, dia menerapkan nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kalau misalnya nilai kebajikan yang diterapkan di dalam hidup, life skill, ya dia menerapkan itu dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu contoh-contoh nilai kebajikan yang diterapkan oleh beberapa institusi atau organisasi, termasuk di sekolah itu ada namanya kebutuhan Pancasila, itu yang diterapkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya manusia. Dan itu juga dianggap sama anak-anak kita. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang pertama dari bertahan hidup itu ada kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus anak-anak kita itu sebagai manusia juga dia membutuhkan namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Bagaimana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Bagaimana manusia itu bisa mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Terakhir, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Nah, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, itu juga yang dibutuhkan sama anak kita. Bagaimana kita menjadi seorang guru untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini terhadap anak didik kita. Lanjut, poin yang berikutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kecuman, ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak didik kita, peserta didik kita di sekolah itu melakukan berperilaku itu, motivasi intrinsiknya itu ya yang pertama itu kebanyakan karena tidak ingin dihukum, tidak ingin menerima ketidaknyamanan. Kemudian ada juga yang untuk mendapatkan penghargaan, diakui sama gurunya, sama temannya, dan lain sebagainya. Jarang sekali anak-anak kita itu supaya dia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jarang sekali ketika ini menjadi motivasi bagi anak kita di sekolah. Terus hukuman, itu tadi ada disebutkan motivasi karena menghindari hukuman. Hukuman yang dimaksud itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi karena hukuman itu dihindari sama anak-anak takut kalau kita harus memberikan hukuman yang mereka tidak ketahui apa yang akan menjadi konsekuensi ketika mereka melanggar. Kemudian sifatnya bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi itu salah satu hukuman juga, tapi lebih kepada ketencana dan disepakati bersama dengan anak-anak. Bisa juga disepakati bersama guru dan disampaikan sama anak-anak. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi sering kita memantau anak-anak itu apakah dia melanggar atau tidak. Kalau misalnya melanggar, ada konsekuensinya lagi. Jadi kebanyakan perilaku anak itu menghindari semuanya ini. Terus ini yang positif yang seharusnya ada adalah restitusi. Adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ceritanya ini
restitusi adalah model baru dan itu yang harusnya diterapkan di sekolah, yaitu bagaimana kita mengajak murid kita menyepakati satu keyakinan, apakah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian konsultatif yang menginginkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau misalnya keyakinan kelas sudah disepakati bersama dengan murid, dibuatlah namanya solusi apa, bukan hukuman. Nah itu yang seharusnya dialih sekarang di sekolah, yaitu restitusi, bukan hukuman maupun konsekuensi. Nah, lanjut, ada namanya 5 posisi kontrol dulu. Tadi itu ditampilkan dalam 8 poin itu. Nah, apakah kita sebagai penghukum bagi peserta didik kita, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman, pemantau atau manajer? Nah, penghukum itu adalah siswa yang misalnya terlihat melanggar walaupun belum ada aturan di sekolah dibuat, tapi tadi melanggar langsung diberikan hukuman yang mereka tidak ketahui apa itu hukuman itu. Nah, kebanyakan saya sendiri sebagai penghukum bagi anak-anak. Terus guru juga sering sebagai pembuat rasa bersalah kalau ada anak-anak melanggar atau ada anak yang berperilaku tidak baik. Sering kita bilang, kau kenapa seperti itu ya. Semakin kita mendidik anak-anak itu untuk selalu merasa bersalah yang lebih besar dari kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sepantasnya, mereka lebih memiliki perasaan lebih bersalah lagi, tapi kita buat lebih bersalah lagi. Nah, kebanyakan guru masih dengan berpikir seperti itu. Ada juga yang sebagai teman ini adalah guru yang kalau misalnya ada hal yang dilakukan oleh anak-anak, mereka bisa merubah itu ke arah yang lebih baik lagi, tapi dia bilang lakukan yang terbaik demi saya. Demi saya artinya kalau misalnya guru lain mengajaknya berubah, mungkin tidak akan dilakukan karena tidak dianggap sebagai teman. Nah, terus pemantau ini masih membuat juga murid tidak nyaman karena sering dipantau terus ditanya, kau tahukah kesalahanmu hari ini? Mungkin kau tidak lengkap datang di sekolah, atau mungkin kau datang terlambat di sekolah, dan kau harus mengetahui apa konsekuensinya atau apa hukumannya jika melanggar. Itu memantau. Jadi sebenarnya mengingatkan anak-anak tentang kesalahannya, lalu kemudian mengingatkan tentang hukuman yang akan diberikan. Terus posisi manajer itu bagaimana seorang guru mengajak anak-anak untuk menyadari kesalahannya, lalu kemudian mengajak anak-anak untuk mencari solusi bersama dari kesalahan itu yang terbaik. Jadi yang seharusnya sekarang kita lakukan adalah memposisikan diri kita sebagai manajer, itu yang terbaik. Nah, kita lanjut. Ada poin yang sekian tadi itu namanya keyakinan kelas. Nah, dulunya kita buat namanya peraturan sekolah atau keyakinan peraturan kelas. Sekarang dibuat lagi namanya keyakinan kelas. Kenapa bukan lagi peraturan sekolah atau peraturan kelas? Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ya, saya jelaskan dulu pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja biar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dulunya namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas, kita yang buat, mungkin kebanyakan guru yang buat, guru atau wali kelas yang buat atau pihak sekolah yang buat, lalu kemudian disampaikan sama anak-anak. Nah, muncullah tadi kalau dilanggar, ada hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau ini keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan apa yang terjadi di sekolah atau di kelas. Nah, buat keyakinannya, yang buat itu adalah yang akan menerapkan, misalnya peserta didik kita yang akan banyak persen terlibat dalam pembuatan itu. Setelah kita libatkan, mungkin anak-anak didik kita yang buat itu. Nah, kalau misalnya dia yang buat, pasti
pasti mereka yang ingat, oh kami dulu kan bikin keyakinan seperti ini, tidak boleh terlambat, yang seharusnya siswa lebih duluan di dalam kelas baru gurunya. Nah, seperti itulah keyakinan kelas. Nah, berikutnya ada namanya yang poin yang terakhir itu namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah satu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya, ini segitiga restitusi itu diterapkan kalau misalnya ada anak atau peserta didik yang membuat satu kelakuan atau tindakan yang melanggar. Nah, biasanya kalau misalnya ada siswa yang melanggar, misalnya terlambat atau mengganggu temannya di kelas, kita ajak datang di kantor, lalu kemudian kita maki-maki, dibuat merasa bersalah, diberikan hukuman, ya. Meskipun kita sebagai teman terhadapnya untuk berubah tindakan itu. Nah, seharusnya kita lakukan adalah pembinaan dengan metode segitiga restitusi. Poin pentingnya dari sini adalah bagaimana kita menstabilkan identitasnya anak-anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan mengadakan keyakinan. Keyakinan yang tadi ditanyakan adalah yang dibuat bersama dengan guru dan teman. Menstabilkan identitas itu bagaimana kita mengajak anak-anak untuk memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu dapat dan semua orang itu, semua siswa itu pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang berlaku salah. Itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Artinya kita mengajak anak-anak untuk memberikan alasan mengapa dia melakukan satu kesalahan itu. Terus mengajak juga bagaimana menyadari mungkin ada yang lebih parah lagi yang mungkin dia bisa lakukan, tapi karena kepintarannya mengontrol diri, jadi dia tidak melakukan hal yang lebih lagi dari kesalahan itu. Terus yang ketiga itu namanya menanyakan keyakinan. Terakhir dari proses pembinaan anak ketika ada yang melakukan kesalahan itu, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang telah dibuat sendiri bersama dengan guru. Apa keyakinan yang telah kita buat dan bagaimana Anda menganggap itu. Ya, tapi anak-anak sendiri yang harus mengutarakan, mengajak anak-anak untuk mengutarakan sendiri. Dan kemudian menanyakan apa yang akan dia lakukan dari kesalahan itu. Bukan kita yang memberikan solusi. Bukan kita yang harus harusnya seperti ini dalam memperbaiki kesalahan ini. Tapi mengajak anak-anak apa yang harus Anda lakukan untuk kita perbaiki. Nah, seperti itu. Dari penerapan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari apa yang telah dilakukan anak-anak ketika melanggar. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari 8 poin itu Bapak Ibu guru. Dan sekaligus. Ya. Oke. Jadi siswa yang membuat peraturan itu bisa diingat sama anak-anak. Nah, terus bahannya yang menjadi untuk dibuat keyakinan keras itu adalah hal-hal yang sering dilakukan anak di kelas. Bukan berpikir untuk secara umum di sekolah tentang pendidikan yang sama dengan kita, tapi apa yang sering dilakukan anak dalam kelas itu ini yang dibikin sebagai keyakinan keras. Dibuat itu terus dibuat seperti ini dan seperti itu. Kesadaran dari itu mungkin anak-anak akan bertindak yang lebih bagus dari apa yang mereka buat sendiri. Bukan kita yang bikinkan, mereka yang bikin karena mereka yang bikin. Kalau misalnya ada siswa yang bikin peraturan umum itu kira-kira gimana ya? Tidak sih. Iya, anak-anak itu sering pengen, anak-anak itu sering, ya bisa juga. Kalau misalnya ada buat anak-anak peraturan untuk guru, misalnya guru seharusnya tepat waktu masuk, gitu. Ya itu kan satu juga dan harus juga tepati. Ya jadi nggak seperti itu. Kayak seperti kelas seperti itu kan ceritanya. Intinya itu kita menjadi guru seharusnya mengubah mulai dari diri dulu baru kita dari lemparkan ke anak-anak. Jadi dari dalam diri kita dulu berubah. Kalau anak-anak bikin keyakinan kelas seperti itu, berarti kita harus tepati itu supaya keyakinan kelas yang lain ditepati juga sama anak-anak kita. Dan katakanlah
saya ambil contoh satu anak kita itu kan terlambat datang di sekolah, ya. Terus pas datang di terlambat itu kita panggil sebagai pembinaan, bentuk pembinaan kita. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama itu bagaimana kita menstabilkan identitasnya. Artinya, saya dengar dari ketika bahwa Anda pertama kali terlambat datang di sekolah. Terus anak-anak itu menyampaikan apakah betul atau tidak, membetulkan atau menyalahkan itu laporannya ke kelas. Kemudian kalau dia mengiyakan, berarti kita bikin menstabilkan identitasnya. Artinya, oh iya, nah memang itu semua siswa itu di sini tuh sedang terlambat. Kamu bukan kamu yang baru pertama kali sering terlambat, tapi banyak nih siswa kami yang lain itu yang sering terlambat. Jadinya Pak begitu. Terus maksudnya kita jadi kualitas tindakan yang salah. Baik bagus itu karena baru 5 hari terlambat datang. Bagaimana kalau kita 1 bulan terlambat datang? Itu kan lebih parah lagi. Nah, artinya kita menyadarkan bahwa ternyata lebih parah kalau lebih lama lagi terlambat datang. Nah, terus kemudian kita buatlah masih mengingat itu keyakinan keras yang kita bikin kemarin, apa yang kira-kira ya pendapat tentang itu. Nah iya saya melanggar itu keyakinan keras, harus tepat waktu. Nah terus ditanya lagi apa yang harus kita lakukan dari perbaikan dari masalah ini. Nah bukan kita yang bilang oh saya harus memperbaiki, tapi ditanya apa yang harus kita lakukan. Anak-anak akan beragam jawabannya, tapi lebih menyadarkan bahwa oh ya saya karena kami pernah merumuskan keyakinan itu dan kalau dilanggar itu bagusnya dan sebagusnya itu tidak dilanggar karena kita yang itu sekedar wajib. Oke. Apa lagi? Kemudian tadi itu yang keyakinan keras, apakah tidak akan dikritik kalau misalnya itu keyakinan keras diberikan kepada masing-masing individu siswa, ya, atau sekolah, atau wali kelas, siswa. Bagus juga kalau misalnya individu. Saya kemarin contohkan itu kita buat kelompok supaya terlalu banyak, karena kan poin dari pembentukan keyakinan kelas itu adalah bagaimana hal yang biasa dilakukan di kelas sebagai tindakan yang tidak bagus atau tindakan yang kurang baik itu diperbaiki menjadi satu keyakinan. Nah, kalau misalnya kan individu bisa jadi, tapi akan ada nanti sama, ya jadi nanti akan dirangkum lagi. Kalau dibuat perkelompokan bisa diutarakan seperti kelompoknya terus ini juga mendorong anak-anak kita untuk bagaimana merumuskan. Jadi oke, baik. Dan itu lah. Ya, sudah. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu yang saya hormati dan hebat. Mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi saya ini banyak yang tidak berkenan. Mohon diberikan arahan dan petunjuk nantinya untuk kelanjutan dari apa yang kita lakukan di sekolah dan di kelas masing-masing. Juga pendidikan saya lakukan untuk tugas pendidikan saya di BPGP sampai bulan April. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Forum seperti ini, karena saya kan mau sana, terus kita juga dituntut untuk membuat satu peraturan dalam kelas, peraturan dalam kelas namanya, kalau dulu namanya peraturan kelas, nah sekarang dirubah menjadi namanya keyakinan kelas. Ya. Didiskusikan secara berkelompok. Anda saya bikin berkelompok seperti ini supaya kita buat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalau makna dari keyakinan itu sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan bukan seperti, tapi keyakinan itu adalah hal yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk kita kemudian jadikan sebagai penuntun nanti kita dalam bertindak dan berperilaku di dalam ruang kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, saya mau nanti Anda berkelompok itu bisa rumuskan apa yang menjadi keyakinan kelasnya.
Perkenalkan, nama saya Tikal, saya dari kelas 11. Keyakinan kelas yang kami buat bersama akan saya lakukan sebaik mungkin agar membuat saya lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Dina Yanti dari kelas 12. Saya merasa senang saat membuat keyakinan kelas. Selain seru juga mengajarkan untuk mengetahui budaya positif seperti apa yang perlu untuk diterapkan di kelas. Perkenalkan, nama saya Krisno, saya dari kelas 12. Terima kasih Pak Guru telah membimbing kami membuat keyakinan kelas. Banyak pelajaran yang dapat kami peroleh dari pembuatan keyakinan kelas bersama Pak Guru.